Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari-hari kita dalam keadaan mengerjakan kebaikan dan senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan kita pun juga mencintai kebaikan itu sendiri. Dan salah satu indikasi kebaikan itu adalah kita hadir di majelis ilmu untuk mengambil faidah atau pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama tentang ajaran Islam itu sendiri. Masih kita membahas tentang penghancur rumah tangga pada bagian yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, penghancur rumah tangga yang kedua adalah reuni sekolah atau reuni keluarga. Reuni itu biasanya, atau istilah kita mungkin temu kangen ya, belasan tahun, puluhan tahun tidak pernah ketemu sama teman-teman dulu sekolah. Yang dulu waktu kita sekolah ini asik ya, bercanda, bully-bulian ya. Bahkan mungkin kita waktu sekolah punya pacar ya. Pacar sekolah di SD, di SMP, di SMA, bahkan mungkin juga perguruan tinggi. Ketika masa sekolah itu, ketika kita punya pacar ya, bawaannya kan memang seneng ya. Diajak seruntung ya, kesana kemari, makan bakso bersama, itu sudah seneng. Nah, sampai kemudian ketika lulus itu berpisah ya. Apalagi di zaman itu tidak ada HP ya. Mau tanya kabar sulit ya. Dulu cuma ada telepon rumah, ada telepon wartel dulu ya. Nah sekarang ketika semua teknologi sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mulailah tuh bermunculan satu persatu teman-teman kita ya. Ada yang nyari di FB-nya, barangkali mungkin ada ketemu salah satu teman, kemudian terus ya, sampai akhirnya kemudian datanglah sebuah undangan reuni sekolah. Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA.
Dan dalam keadaan reuni itu kondisi kita jelas berbeda dengan ketika kita masih sekolah. Ada yang sudah rambutnya beruban, ya. Ada yang jenggoten, ya. Ada yang semula dulu kurus, ya, sekarang badannya berisi gendut, ya. Atau mungkin dulu yang kelihatannya tampan, kelihatannya cantik, ketika datang di reuni menyusut, ya, banyak perubahan. Nah, disitulah kemudian, ya, mereka saling temu kangen, ya, salaman, ya, ada yang cipika-cipiki, bercanda dan lain sebagainya. Sampai kemudian, ya, sang mantan pacar ini sama-sama datang. Ya, mungkin secara tidak sengaja atau mungkin secara disengaja. Datanglah sama-sama mantan pacar ketemu. Apa namanya tuh istilahnya? Anak muda tuh yang pacar sama mantan pacar ketemu tuh loh. Apa? Masya Allah. Oh, CLBK ya. Oh, cinta lama belum kelar. Ya belum kelar. Dulu waktu sekolah nggak kesampaian cintanya. Di saat reuni itulah kemudian, nah, saling ketemu, saling curhat nih. Ya apa kabare? Alhamdulillah. Anakmu wis piro? Loro, telu, papat. Kon saiki yo dinas ning ndi? Ya, usahamu apa? Dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian mulailah di situ, ya, saling curhat, saling cerita. Bahkan sampai dalam masalah pribadi di acara reuni itu disampaikan semua. Ya. Aku nggak bahagia dengan suamiku. Oh ya, aku juga nggak bahagia sama istriku. Oh ya, nah, sama-sama curhat saling tidak bahagia katanya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bibit-bibit cinta, bibit-bibit kemesraan yang dulu ketika masa sekolah belum kesampaian, maka di reuni itu kesampaian. Ya. Sampai kemudian mereka bersedia untuk bercerai dengan suaminya atau bercerai dengan istri kita. Kita bercerai dengan istri kita hanya karena kita ingin menikah dengan mantan pacar kita. Ya. Atau kita punya teman perempuan, ya. Ya apa kamu sekarang? Endi bojone? Aku janda. Oh ya. Wah, ini kesempatan nih, ya. Bekas teman statusnya adalah janda. Maka kemudian tumbuhlah di situ bibit-bibit cinta yang diperoleh dari hasil reuni. Nah, maka jemaah sekalian, inilah bibit awalnya terjadinya kehancuran dalam rumah tangga adalah reuni sekolah, ya, diantaranya. Dan kebanyakan orang-orang yang datang di reuni sekolah itu nggak paham ajaran Islam, ya. Jangan dikira teman-teman kita mereka semuanya paham ajaran Islam, tidak ada. Mungkin ada yang sekuler, ya. Mungkin ada yang masuk di faham aliran sesat teman-teman kita, ya. Kemudian kita ikut datang. Kemudian dikemaslah acara itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin acara reuni itu dipisah antara laki-laki dengan perempuan, tidak mungkin, ya. Pasti di dalamnya terjadi ikhtilat, ya. Campur baur antara lelaki dan perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita nih, ya, tentang larangan adanya ikhtilat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Wa idza sa'altumuhunna, apabila mereka para sahabat kaum muslimin meminta kepada para wanita, maksudnya adalah istri-istri Nabi, mataan dengan suatu keperluan, fas'aluhunna miwara'i hijabin, maka hendaknya mereka minta kepada para wanita itu dari balik hijab, dari balik tabir, ya. Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihim, yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka
dan juga bagi hati kalian. Ya. Ini ayat ini ya, berkenaan dengan ketika kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya satu keperluan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meminta sesuatu kepada para istrinya. Dan mereka masuk saja selonong aja, masuk di rumah Nabi asal masuk ya, minta sesuatu kepada para istri Nabi. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Ketika mereka kaum muslimin meminta kepada para wanita, para istri Nabi dengan suatu keperluan, maka hendaknya mereka minta dari belakang tabir. Ya. Jemaah sekalian, ya, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, ya, yang di sana tidak ada ikatan pernikahan, ya, sudah dapat dipastikan, ya, disitulah awal kali terjadinya bibit-bibit asmara, ya, benih-benih cinta dan kasih sayang diawali dari ikhtilat itu, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkadang di dalam reuni sekolah itu, ya, terjadi jabat tangan. Itu sudah jelas, ya, antara laki-laki dengan perempuan, ya, mereka saling berjabat tangan, ya. Mungkin yang sudah terbiasa ya berjabat tangan dengan perempuan atau dengan laki-laki asing, mungkin tidak nyetrum, ya, sudah biasa karena tangannya sudah ngapal, ya, sudah ngapal, ya. Jadi kayak salaman tuh ya kayak segojangan dah, ya, ketemu perempuan salaman lagi, ketemu perempuan salaman lagi, biasa, ya. Tapi ketika kita ini, tangan kita ini tidak pernah menyentuh, ya, kecuali tangan istri kita, tangan ibu kita, atau mungkin tangan keluarga-keluarga terdekat kita. Kemudian kita sekali bersentuhan dengan seorang wanita atau dengan seorang laki-laki yang itu kita halal untuk dinikahi, langsung nyetrum. Langsung nyetrum, Mbak. Loh kok bisa? Apa bedanya? Ya karena telinga kita tangan kita ini sudah terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memegang dan menyentuh kepada orang-orang yang tidak dihalalkan. Begitu sekali tersentuh langsung nyetrum. Ret, ya. Iya betul itu, ya. Bisa dibuktikan sendiri. Ya. Nah, itulah jemaah sekalian, ya. Bahayanya di dalam reuni sekolah. Kemudian yang ketiga, di dalam reuni sekolah itu otomatis tidak mungkinlah sepi-sepian, ya, sepi adem ayem atau mungkin nyetel murotal, tidak mungkin, ya. Ayo mana ada reuni sekolah yang nyetel murotal? Tidak ada. Paling tidak lagu nostalgia dulu, ya, lagu pop, ya, lagu dangdut, ya, atau mungkin lagu-lagu zaman dulu yang diputar. Itu kebanyakan begitu, ya. Nah, atau terkadang dalam reuni itu ada seseorang yang menyumbang, misalkan, ya, nyumbang karaoke, nyumbang nyanyi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang ada di reuni sekolah. Nah, maka dari itu kita lihat, ya, di surat kabar, di media elektronik, ya, keluarga yang hancur dan berantakan karena reuni sekolah, ya. Pernah masuk tuh beberapa kali di media televisi, ya, ketika istrinya menghadiri reuni sekolah ternyata berakhir di hotel. Di hotel dia berkencan dengan mantan pacarnya, kemudian digerebek sama suaminya. Hasilnya reuni sekolah, ya. Kemudian kasus lagi juga demikian, seorang suami digerebek sama istrinya karena dia sedang berduaan dengan mantan pacarnya setelah dia reuni sekolah, ya. Akhirnya rumah tangga berantakan, ya, rumah tangga berantakan. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, penghancur rumah tangga yang kedua adalah reuni sekolah, ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga terkadang ada reuni sekolah itu yang hasilnya positif, ya. Misalkan kita bisa, ya,
ada kenalan atau kita teman yang punya bisnis kemudian kita kerjasama, tidak bisa dipungkiri memang ada yang seperti itu. Atau reuni sekolah yang diisi dengan kajian-kajian keislaman, ada yang seperti itu. Tapi itu sangatlah sedikit, ya, sangatlah sedikit orang-orang yang paham dengan Islam. Dan tentu yang tidak paham dengan Islam, mereka lebih banyak menolaknya. Wah, apa ndak enak diisi kajian, ya, ndak asik, wong kita di sini mau kangen-kangenan, ya, masa diisi pengajian. Nah, kebanyakan menolak seperti itu, ya. Maka berhati-hati ketika menghadiri acara reuni sekolah. Jika antum merasakan bahwa reuni sekolah itu tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya sekedar senang-senang saja, ya, ketemu sama teman lama, apalagi ketemu dengan mantan pacar, lebih baik tidak datang. Kecuali nih antum memang berniat untuk yang kedua, ya. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, nih ono ketemu konco sekolah sing rondo, ya kan? Boleh kan? Ya boleh, wong menikah lagi kok antum tidak zina, ya, tidak zina, ya. Tapi karena ingin yang kedua, boleh-boleh saja, ya, tidak menjadi masalah. Pokoknya harus jujur sama istri yang pertama, ya. Ya, kasihan tuh istri yang pertama, ya. Loh betul, ya. Meskipun tidak harus izin, tetapi setidaknya harus tahu, ya. Ya, kasihan lah, ya. Kenapa demikian harus tahu? Karena nanti berkaitan dengan nafkah, juga berkaitan dengan waris, itu, ya. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika antum sudah meninggal dunia, antum punya anak dari istri yang kedua, dia berhak mendapatkan waris. Berhubung istri yang pertama ini tidak tahu kalau suaminya punya istri yang kedua dan pun juga punya anak, terus tiba-tiba ini wanita datang ke rumah suaminya minta hak waris. Dia bingung istri pertamanya. Loh, jenengan siapa? Loh, saya istrinya. Saya juga istrinya. Nah, bawa anak masing-masing menggugat waris dan lain sebagainya. Maka tentu yang kasihan adalah istri yang pertama, ya. Maka ini faedahnya kita harus memberitahu istri kita meskipun tidak harus izin. Kemudian reuni keluarga. Nah, ini juga termasuk salah satu di antara penghancur dalam rumah tangga, reuni keluarga. Apalagi reuni keluarga itu sudah pakai bani-bani. Nah, kalau sudah pakai bani-bani jelas itu keluarga besar, reuni akbar, ya. Mengharap kehadiran bapak ibu saudara dalam acara reuni keluarga besar Bani Mukidi. Oh ya, kalau sudah masalah bani itu sudah saudara-saudaranya mbah itu datang semua, saudara kandungnya mbah, misanannya mbah, ya, minduannya mbah, ponakannya mbah, semua saudara dari mbah datang semua, saudara dari orang tua kita, misanan kita, minduan kita, bahkan saudara jauh pun juga datang, ya. Karena di situ ada keturunannya Bani Mukidi, atau Bani siapalah, Bani Iskandar kah, ya, atau Bani Sufi, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi, ya, pertemuan keluarga besar dari bani-bani itu tadi, ya, apa yang terjadi? Ya, sudah jelas di situ keluarga kita banyak yang tidak paham ajaran Islam. Ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan sudah pasti terjadi. Nah, sudah pasti terjadi. Kemudian bersalaman di antara lawan jenis sudah pasti terjadi, ya. Kemudian di dalam acara reuni itu, ya, terkadang pandangan kita sambil melihat nih, siapa kira-kira ya, oh tiba no mbah iki duwe dulur ayu ya. Oh tiba no mbah iki duwe ponakan ganteng ya. Nah, baru tahu ketika acara reuni akbar. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah kemudian mereka saling berkenalan. Nah, disitulah kemudian, ya, tumbuhlah bibit-bibit cinta, ya, benih-benih kemesraan dari hasil reuni keluarga. Nah. Kemudian yang kedua, terkadang dalam acara reuni keluarga itu muncul perasaan ujub dan rasa sombong.
baik reuni sekolah maupun reuni keluarga, muncul perasaan ujub dan sombong. Ya, kita merasa sudah sukses nih, ya, rumah sudah bagus, mobil punya, ya, pekerjaan sudah sukses, anak-anak kita pinter-pinter semua, sudah masuk di perguruan tinggi. Ini timbul mulai rasa kebanggaan diri dan kemudian rasa sombong. Ya, pekita-pekiti, ya, di acara reuni keluarga, sok dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam acara reuni. Ya. Kemudian orang-orang yang atau keluarga yang hidupnya serba kekurangan, ya, acara reuni aja, ya, mereka tidak nyumbang atau nyumbang tapi sekedarnya. Ketika datang ke acara reuni cuma pakai sepeda motor atau mungkin pakai kendaraan umum kalau di luar kota, ya. Yang hidupnya kekurangan akhirnya minder dia, minder, kecil hati. Duh, dulur-dulur kok sugih-sugih kabeh, anaknya kok sukses kabeh, anakku kok enggak, aku kok enggak. Timbul perasaan kecil hati, rendah diri, minder dan lain sebagainya. Itu yang terjadi jamaah sekalian di acara reuni sekolah maupun reuni keluarga. Karena di situ ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, maka akibatnya keluarga yang kaya yang sukses tadi tidak sedikit di antara mereka yang kemudian meremehkan sampai mencela, kemudian menghina keluarga yang miskin. Itu terjadi dalam reuni, ya. Nah, antara satu keluarga yang kaya misalkan, kamu apa kerjanya? Anu mbak, serabutan no kerjone, ya. Oh, serabutan, ya. Loh, itu bisa terjadi seperti itu dalam reuni. Nah, rasa kebanggaan diri dan saling membanggakan diri di antara keluarga itu terjadi dalam sebuah reuni, ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kita tentang perilaku orang-orang yang ujub, membanggakan diri, dan orang-orang yang sombong, ya. Maka dari itu jemaah sekalian, pada saat acara reuni keluarga, antum harus timbang dan antum harus lihat, ya, kira-kira reuni keluarga itu membawa manfaat enggak untuk saya dan keluarga. Kira-kira reuni keluarga itu mendatangkan positif enggak untuk saya dan keluarga, ya. Jika antum merasa itu ada manfaatnya, mendatangkan hal yang positif, maka antum silahkan datang, ya. Karena menghadiri reuni keluarga termasuk di antara bentuk silaturahmi, silaturahim. Dan silaturahim ini dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man arada, ya, ayyutila umrahu, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, aw yunsa'alahu fi asari, atau ingin diluaskan rizkinya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim, ya. Maka reuni keluarga positifnya adalah sebagai ajang bentuk silaturahim antar keluarga. Nah, maka di situ maka silakan antum datang, ya. Maka selebihnya daripada itu, hendaknya masing-masing dari kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan agar rumah tangga kita menjadi utuh, ya. Nah, ini nomor yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid tentang penghancur rumah tangga yang kedua, yaitu reuni sekolah atau reuni keluarga. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang disampaikan, dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan, ini ada satu pertanyaan yang kemarin belum terjawab, ya. Afwan Ustaz, bagaimana cara istri melayani suami ketika hamil dalam hal diranjang? Ya apa dijawab tarik? Sedangkan kondisi dalam hamil susah bergerak. Ya apa dijawab tarik? Ya. Bagaimana caranya istri
melayani suami ketika hamil, pelayanan ranjang. Ada yang sudah balik enggak di sini? Balik semua ya? Hah? Balik semua. Ada yang masih jomblo? Takutnya ketika dijawab mikir nanti sampai di rumah. Ya, tidak apa-apa dijawab sedikit ya. Ya, jawab sedikit aja, kasihan yang tanya nih, nanti mikir sampai di rumah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian, ya, itu adalah sawah ladang bagi kalian. Ya. Coba nih ya, betapa indahnya Al-Qur'an membuat sebuah ungkapan ya yang begitu cantik ya. Jadi para wanita itu diibaratkan dalam Al-Quran seperti sawah. Fa'tu harsakum, maka datangilah sawah ladang kalian, paculono sawah itu. Anna syi'tum, dari arah mana saja yang kamu inginkan. Ayat ini turun berkenaan dengan pernyataan orang Yahudi. Yahudi ini pancen ometao, Pak. Ya. Orang Yahudi bilang kalau mendatangi istri dari arah belakang nanti anaknya bisa juling. Ini kata orang Yahudi. Ya, jadi kalau lewat belakang doggy style itu ya. Ya. Iya betul. Ya. Itu kata orang Yahudi, matanya juling. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, istri-istri kalian itu adalah sawah ladang bagi kalian. Maka datangi sawah ladang itu dari arah mana saja kalian inginkan. Arah depan oke, ya. Minak jinggo juga masuk. Apa minak jinggo, Pak? Miring enak, jengking monggo. Loh ya. Nah, maka berdasarkan ayat ini seorang suami boleh-boleh saja mendatangi istrinya mau dari arah mana saja. Yo miring, yo melumah, yo ngadeg, yo longgo, ya. Silakan datangi istri kalian. Nah, termasuk ketika misalkan istri dalam kondisi hamil. Nah, biasanya nih kalau dalam kondisi hamil itu kalau posisi misionaris ya. Jarene rek, ya. Jarene ini. Apa sih misionaris itu? Suami di atas, istri di bawah. Itu katanya bisa menyakitkan rahim istrinya. Ya maka jangan pakai misionaris. Nah, atau misalkan antum komunikasikan sama istri yang ya, kamu ingin posisi yang apa sih yang kira-kira nyaman, nah, komunikasikan. Nek melumah ndak enak, mengkurep, udah mengkurep ndak iso yo. Ya. Ya mungkin sambil apa mereng yang sekiranya senyaman mungkin bagi istri, tidak menjadi masalah ya. Tapi jangan sampai istri itu melalaikan tanggung jawabnya meskipun dia dalam kondisi hamil, tidak apa-apa ya. Ya pokoknya dikomunikasikanlah dengan istrinya mana yang sekiranya nyaman ya. Jadi ini tidak ada ketentuan khusus harus bagaimana. Ini hanya komunikasi aja ya antara suami dengan istri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Indonesia ini. Afwan Ustadz, gimana hukumnya minta tolong suami tentang pekerjaan rumah tangga seperti beres-beres atau cuci, dan bagaimana kalau suami tidak ikhlas? Allah ya. Jadi suami disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga kayak beres-beres atau cuci. Nah, Bu, suami itu ya mereka sudah ya lelah ya di dalam mencari nafkah di luar, bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberikan nafkah anak-anak dan istrinya ya. Mereka harus terjadi kecelakaan di jalan karena demi untuk nafkah anak istri. Kemudian pulang-pulang ya, datang ke rumah langsung kemudian kita sodori dengan pekerjaan. Saponi Mas latare
ya. Umban Mas, umbane ngelumbruk ning mburi. Setrika Mas, iku sak tumpuk sak keranjang. Ya Allah ya. Kasihan itu suaminya, ya. Tapi kami pun juga paham ya. Para ibu-ibu juga pun lelah di rumah mereka seharian 24 jam mengatur rumah tangga, ngurusi anak dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ngurusi suaminya yang rewel. Ya, paham kita. Tetapi hendaknya dalam masalah ini ya, biarkan suami itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri. Ya. Dan kami juga mengharap kepada para suami, tolonglah dibantu pekerjaan istrinya. Lihat contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hidup berumah tangga dengan para istrinya. Itu diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa menjahit bajunya yang robek, menjahit sandalnya sendiri, mengambilkan air dan lain sebagainya. Maka tidaklah aib seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya. Bahkan maaf ya, harus pun itu seharusnya dikerjakan oleh istrinya, kemudian dikerjakan oleh suaminya, maka itu tidak aib. Apa contohnya? Belanja di pasar. Ya, belanja di pasar itu lazimnya istri kan nggih? Istri yang melakukan. Tapi tidak apa-apa. Suami yang belanja di pasar, istri yang masak. Ya. Tidak apa-apa, bukan aib. Coba kita lihat dengan di pasar-pasar itu, ya. Brijo, ya. Kemudian di pasar, kebanyakan laki-laki belanja di pasar. Suaminya, istrinya di rumah enak tinggal masak. Ya. Nah itu boleh seperti itu. Atau mungkin kerjasama, ya. Kalau nyuci misalkan suaminya yang nyuci, istrinya yang nyetrika, atau istrinya yang nyetrika, suaminya yang nyetrika, istrinya yang nyuci dan lain sebagainya. Ya, saling bekerja sama. Ya. Jadi dalam masalah ini seyogianya lah ya bagi seorang istri untuk tidak menyuruh suaminya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya. Biarlah suami itu membantu pekerjaan istrinya dengan keinginannya sendiri. Sambil terus kemudian didorong, dimotivasi, ya, tentang bagaimana Rasul memperlakukan istrinya di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah. Bagaimana caranya menolak untuk menghadiri acara syukuran selamatan 100 hari pada mertua yang belum paham ilmu agama? Nggih. Begini caranya. Ya. Sampaikan kepada mertuanya, ya, bahwa kami setelah mempelajari ilmu, punya keyakinan bahwa mengadakan acara yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian jenengan bawa gula, bawa mie, bawa beras, sampaikan kepada mertuanya, mohon maaf Bapak Ibu, hanya ini yang bisa kami berikan, mohon maaf kami tidak bisa datang. Nah, insya Allah mertua akan faham dan mengerti dan tidak akan mencela kita, ya. Tapi kalau sudah tidak mau datang, ya, kemudian tidak membantu, tidak membawa-bawa dan lain sebagainya, ya pantaslah kalau kemudian keluarga kita atau mungkin mertua kita mereka bersikap sinislah kepada menantunya, ya, karena caranya seperti itu di dalam bermuamalah. Okay. Jadi tidak datang, tapi juga kita sampaikan, terus kita juga memberi sesuatu kepada mereka. Nah, ya alhamdulillah, ya, kami pernah punya pengalaman di Keraksan dulu, ya, ketika diundang acara yang sama, ya, kami tidak datang. Tidak datangnya ya memang karena ada acara habis maghrib harus ngaji seperti ini, pengajian. Tapi kemudian kami ngasih sama tetangga, pamit mohon maaf kami tidak bisa menghadiri acara, hanya ini yang bisa kami berikan, ya. Wala marah wala apa, pulang-pulang kami dikasih berkat 2 Pak, dikasih berkat 2 ambil sajadah. Nah, ya, nah orang tua kemudian tetangga itu juga tidak mencela, tidak marah sama kita, ya, ketemu juga biasa, malah kita dikasih berkat sama sajadah. Nah itu ya. Nah, jadi sebenarnya
orang-orang itu tidak perlulah kita kasari ya, meskipun tidak sejalan dengan kita, tidak semanhat dengan kita, tidak perlu kita kasari ya. Kita perlakukan mereka dengan halus dan baik. Syukur-syukur kalau kemudian di luar acara itu ya, kita datang ke sana silaturahim, bawa apa oleh-oleh ya, dialog sebentar, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Oh masya Allah, insya Allah tidak menjadi mengapa. Setelah kita terbiasa diundang tidak datang, insya Allah pada undangan berikutnya tidak akan diundang lagi. Ojo diundang wis iku Muhammadiyah. Ya, yakin sudah. Ya, ojo diundang wis iku Muhammadiyah. Tapi ya enggak apa-apa, cuma gitu aja, ya. Tidak menyimpan kebencian sama kita, enggak akan, ya. Baik. Insyaallah begitu caranya. Dalam reuni keluarga pasti diadakan arisan keluarga yang tujuannya hasil arisan itu buat jamuan keluarga. Yang saya tanyakan, apakah arisan tersebut termasuk dalam riba? Tidak ya. Jadi kita lihat, kalau arisan itu tidak ada embel-embelnya administrasi ya, atau tidak ada pemberian untuk bandarnya yang biasanya ngopyo itu ya, maka tidak menjadi masalah. Arisan itu boleh, tidak riba. Tapi kalau sudah yang bandarnya nanti ya dikasih gula 1 kilo ya, maka ini sudah riba, maka tidak boleh arisan yang seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Apa kita para istri berdosa apabila mengambil uang suami tanpa izin, tetapi uang itu digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, misal uang belanja kurang? Oh, saya enggak, Pak. Ya. Bolehkah para istri mengambil uang suami tanpa izin yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Jawabannya boleh. Ya. Kenapa jawabannya boleh? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan. Dia punya istri namanya Hindun. Kemudian Hindun ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Sesungguhnya Abu Sufyan ini laki-laki yang medit, yang bakhil. Wala yu'tini ma yakfini min malihi ma yakfini baniya. Yang mana uang itu tidak mencukupi aku dan anakku dari hartanya. Ya. Apakah aku berdosa apabila mengambil uangnya yang bisa mencukupi untuk diriku dan anakku? Maka Rasul menjawab, ambillah uang itu ya, yang sekiranya mencukupi untuk dirimu dan juga untuk anak-anakmu. Nah, sehingga para ibu boleh mengambil uang suami tanpa izin jika memang belanjanya kurang. Tapi belanjanya kurang itu perlu juga tanda petik ya. Belanjanya kurang itu apa dibuat beli kosmetik? Bisa jadi juga ya. Apa mau dibuat beli HP, ganti HP? Tidak bisa jadi. Maka yang seperti ini tidak boleh ya. Jadi ini sudah di luar kepatutan ya, mengambil uang suami untuk ganti HP, beli uang suami untuk yang di luar kebutuhan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Nah. Monggo azan dulu. Nggih.
Ya. Pertanyaan terakhir, apakah benar sebuah keluarga sikap istri itu tergantung suami? Jika suami rusak, tidak sholat dan bermaksiat, istrinya ini sebenarnya mau hijrah belajar agama, tapi naik turun karena faktor suami juga. Yang saya tanyakan, apakah berpengaruh besar karena suami begitu? Naam, barakallahu fikum. Ya. Suami yang rusak, ya, yang tidak sholat atau tidak bermaksiat, apa berpengaruh terhadap istri? Berpengaruh terhadap istri. Ya. Bagaimana seorang suami bisa membimbing istrinya, bisa mengajari istrinya ke arah yang lebih baik, sedangkan suaminya sendiri dia tidak sholat, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin seorang suami akan bisa membimbing istrinya. Akhirnya karena dia tidak mampu membimbing istrinya, maka istrinya pun juga akhirnya terpengaruh dengan perilaku suaminya, juga tidak ikut sholat, ya, kemudian dia bermaksiat dan seterusnya. Tetapi ada sebagian istri, ya, ada yang sebagian istri dia tetap bersabar dengan kondisi suaminya yang seperti itu. Dia tetap berhijrah, dia tetap belajar agama, dan dia menjadi seorang muslimah yang komitmen di atas sunnah, padahal suaminya dalam keadaan bermaksiat dan tidak sholat, ya. Dan ini banyak contohnya dalam sejarah. Fir'aun, istrinya, masya Allah, ya, padahal suaminya orang kafir, tetapi Asia, ya, istrinya Fir'aun, dia bersabar dengan sikap suaminya, dia tetap berbuat baik sama suaminya, sampai akhirnya istrinya Fir'aun itu pun ditempatkan posisinya yang mulia di dalam surga, ya. Kemudian siapa lagi selain daripada istrinya Fir'aun, ya, istri para sahabat, ya, yang ketika dia dalam keadaan kafir, ya, dia tetap bersabar, ya, dengan sikap suaminya, dia tetap berbuat kebaikan kepada suaminya, sampai akhirnya Allah izinkan, ya, kedua suami istri ini pun kemudian dia bercerai, dan istrinya kemudian dia dipilihkan dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganti yang lebih baik. Jadi jawabannya bisa memberikan pengaruh besar terhadap istrinya ketika untuk berhijrah, tetapi seorang istri harusnya tetap dia hijrah, belajar agama, dan bersabar dengan sikap suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang mau sampaikan atau pertanyaan? Tidak ada? Baik. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, poin yang ketiga, ya, tentang penghancur rumah tangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.